bernama Bahru Rosyid Zaini dengan judul Real Impostor ketika orang terdekat menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Pada tim penampil 5, saya persilakan untuk melakukan persiapan selama 4 menit. Silakan untuk melakukan persiapan audio maupun PPT untuk presentasi nanti. Oke. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Teman-teman dari Taskiana dan Nabila sudah hadir ya? Hadir. Oke. Kemudian Sania Ajeng Pramita? Hadir. Oke. Ikhwan Febri Hidayatur Rahman? Hadir. Baik. Selanjutnya, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Apakah sudah berganti slide? Sudah. Apakah sudah berganti slide? Sudah. Baik, persiapan telah selesai. Silakan kepada teman-teman presenter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, untuk presentasi dimulai ketika waktu menunjukkan 20.00. Baik, terima kasih himbauannya, Bos. Sembari menunggu, diingatkan kembali kepada peserta PKP 2 PKM untuk bisa mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Penilai yang terhormat, dosen pendamping yang kami hormati, dan teman-teman peserta PKP 2 yang berbahagia serta kami banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Orang-orang beranggapan bahwa keluarga dan pasangan merupakan tempat teraman, ternyaman, dan tempat di mana kita bisa pulang. Namun, pada kenyataannya berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan mengungkap bahwa terdapat 10.757 total kasus kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal dalam kurun 4 tahun terakhir, yang artinya terdapat 7 korban setiap harinya. Sungguh ironis, bukan? Keluarga dan pasangan yang selayaknya menjadi tempat teraman dan ternyaman beralih menjadi tempat yang membahayakan. Oleh karena itu, kami, kelompok PKM RSH dengan judul The Real Impostor,
ketika orang terdekat menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal yang didampingi oleh Bapak Amri Hana Muhammad SPSI MA dan beranggotakan Bahrul Rashid Zaini sebagai ketua, Sania Ajeng Pratmita, Ikhwan Febri Hidayatur Rahman, dan Taskia Nada Nabila sebagai anggota hadir untuk mencoba menguak topik ini secara lebih aktual, faktual, serta komprehensif sesuai fakta yang ada di lapangan. Penelitian kami tidak dilakukan tanpa adanya urgensi. Oleh karena itu, hal-hal yang melatar belakangi kelompok kami melakukan penelitian ini antara lain, yang pertama, masih maraknya kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Yang kedua, keluarga yang menjalankan fungsi afeksi menurut Friedman tahun 2010 sebagai pemberi rasa cinta, nyaman dan aman beralih menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Serta yang ketiga, masih kurangnya penelitian yang mendalam mengenai penyebab kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan kami bahas antara lain, yang pertama, apa faktor-faktor utama dan pendukung terjadinya kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Yang kedua, mengapa orang terdekat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Dan yang ketiga, bagaimana modus operandi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Adapun penelitian kami akan menghasilkan luaran berupa laporan kemajuan yang akan membahas mengenai pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan, original artikel, laporan akhir, dan luaran terakhir yaitu ilmu pengetahuan berupa faktor-faktor dan modus operandi kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Penelitian kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada subjek yang sesuai dengan kriteria berdasarkan penelusuran subjek melalui angket yang telah disebarkan. Adapun tahapan penelitian kami yaitu yang pertama, melakukan penelusuran kepustakaan guna mencari referensi gambaran umum data topik terkait. Yang kedua yaitu pengumpulan data berupa angket dan wawancara serta data pendukung satu sama lain. Yang ketiga yaitu coding atau pengolahan data, serta penafsiran dan analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dilaporkan dalam bentuk pelaporan. Sumber data penelitian kami berupa data primer dan data sekunder. Data primer kami dapatkan dari wawancara narasumber korban dan lembaga DP3A Kota Semarang, dan data sekunder berupa jurnal, buku, serta artikel. Proses penelitian kelompok kami telah mencapai progres sebesar 90% dengan rincian laporan kemajuan 100%, artikel ilmiah 95%, laporan akhir 85%, dan artikel tambahan 80%. Hasil penelitian kami mengungkapkan bahwa faktor-faktor utama terjadinya kekerasan seksual meliputi yang pertama, keterhambatan seksual pelaku. Yang kedua, budaya patriarki yang menganggap bahwa wanita adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, sehingga menjadi sasaran yang empuk untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah dominasi oleh pelaku kepada korban. Selain itu, kelompok kami mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual berupa sosial budaya seperti labeling dan stigma pada korban, ekonomi seperti kemiskinan yang mempengaruhi pendidikan rendah, pendidikan seperti kurangnya pengetahuan edukasi seks dan kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan terakhir adalah hukum seperti lemahnya substansi hukum dan penindakan kepada pelaku. Dan lantas, mengapa orang terdekat menjadi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dan personal? Hal itu disebabkan ketika pelaku mengalami keterhambatan seksual dan adanya superioritas oleh pelaku serta inferioritas dari korban yang menghasilkan pelaku terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga dan personal. Penelitian kami juga mengungkap terjadinya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Berikut modus operandi pelaku. Ketika keluarga dari pelaku tidak harmonis, maka pelaku akan mengalami keterhambatan dalam penyaluran hasrat seksualnya. Pelaku akan memanfaatkan situasi atau bahkan mencari calon korban, individu yang lebih inferior daripada dirinya, sekaligus minim perlindungan dan pengawasan. Pelaku akan berpura-pura membantu, melindungi, dan mencukupi kebutuhan calon korban dan orang sekitarnya guna mendapatkan simpati dan kepercayaan. Pelaku memanfaatkan celah simpati dan kepercayaan korban serta orang terdekat korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Ketika korban berniat melaporkan kekerasan yang dialami, korban akan mempertimbangkan jasa-jasa pelaku terhadap dirinya. Semakin besar hutang budi yang dirasakan korban terhadap pelaku,
semakin besar keengganan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Dan semakin korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, semakin besar potensi berulangnya kejadian. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian dari kelompok kami adalah kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal terjadi bukan hanya karena ada celah dari korban, melainkan terbukanya kesempatan yang diciptakan oleh beberapa faktor dan pelaku yang menjadi dasar terjadinya kekerasan seksual. Mengenai potensi hasil penelitian dari kelompok kami akan menghasilkan artikel di dalam jurnal Intuisi Psikologi Ilmiah yang telah terakreditasi nasional Sinta 3 dan terdaftar dalam Scopus. Selain itu, penelitian kami akan menghasilkan luaran berupa modus operandi kekerasan seksual dalam rumah tangga dan personal guna dikaji lebih dalam dan menghasilkan strategi preventifnya. Adapun rencana tahapan selanjutnya yang akan kelompok kami laksanakan, yang pertama, menyelesaikan laporan akhir, yang kedua, submit dan revisi draft artikel ilmiah wajib, dan yang ketiga, submit dan revisi artikel ilmiah tambahan dan selesai. Berikut dokumentasi kegiatan penelitian dari kelompok kami beserta hasil luarannya. Dan berikut kami lampirkan laporan pengeluaran keuangan dari penelitian yang telah kami keluarkan dengan rincian pada bulan Mei 2021 tercatat keluar sebesar Rp2.375.000. Pada bulan Juni 2021 tercatat keluar sebesar Rp1.935.000. Pada bulan Juli 2021 tercatat keluar sebesar Rp1.730.000. Pada bulan Agustus 2021 tercatat keluar sebesar Rp740.000 dengan total keseluruhan Rp6.780.000. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyelenggarakan program kreativitas mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang. Kami ucapkan terima kasih kepada program studi psikologi Universitas Negeri Semarang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Seruni DP3A Kota Semarang sebagai lembaga pemberi keterangan dan validasi data penelitian kami. Sekian dan terima kasih.